Terkadang orang hanya terpaku pada berapa jumlah angka yang dihasilkan di box office. Dengan melihat angka yang besar, pasti kita sudah berpikir kalau film itu banyak meraup keuntungan kan guys? Namun faktanya tidak demikian loh, kita harus mempertimbangkan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat satu film itu. Barulah kita bisa menentukan seberapa banyak persentase keuntungan sebenarnya dari sebuah film. Nah, di tahun 2023 ini film Jawan dan Patan Shah Rukh Khan menduduki posisi pertama dan kedua penghasilan tertinggi. Namun tahu nggak nih kalau film Shah Rukh Khan tersebut berada di urutan ketiga dan urutan keempat? Malah yang berada di urutan pertama adalah film yang mungkin tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Langsung saja, ini dia film Bollywood paling menguntungkan sepanjang tahun 2023 ini. Di posisi pertama film paling menguntungkan tahun 2023 ada film paling kontroversial The Kerala Story. Dibuat dengan anggaran hanya sebesar 25 crore atau setara 50 miliar, itu kemudian menghasilkan sebanyak 300 crore atau setara 600 miliar. Sudah pasti ini sangat menguntungkan kan guys? Jika kita menghitung berapa persentase keuntungan dari The Kerala Story, itu sebesar 1104%. Menjadikan film ini adalah film paling menguntungkan di tahun 2023. Ceritanya berkisah tentang ratusan wanita Hindu yang dipaksa masuk Islam lalu kemudian dijadikan anggota terorisme. Film ini banyak mendapatkan protes dari pemuka agama Islam karena sutradaranya menyebut ini adalah kisah nyata yang terjadi di Kerala. Mereka memprotes tidak ada wanita yang dipaksa masuk Islam kemudian menjadi teroris, apalagi disebut ada ratusan wanita yang dijadikan korbannya. Mereka meminta bukti kepada sang sutradara, namun sutradara tidak bisa memberikan bukti yang valid. Di posisi kedua ada film Gadar kedua yang meraih presentasi keuntungan sebesar 700%. Awalnya budget sebesar 85 crore atau setara 170 miliar itu dikatakan agak mengkhawatirkan untuk kinerja film ini. Namun semuanya terjadi secara ajaib ketika Gadar 2 menghasilkan 687 crore di seluruh dunia. Ya, walaupun tidak secepat itu pergerakan angka penghasilan box office-nya ya guys. Namun karena review positif dari mulut ke mulut katanya film ini bagus, makanya penonton membludak datang ke bioskop. Lalu apakah cerita film ini bagus atau tidak? Mimin belum nonton ya. Tapi kalau melihat ada reaksi penonton di bioskop, mereka sangat bersemangat setelah menonton film ini. Ya, dikarenakan Gadar 2 masih mengambil tema India versus Pakistan. Persentase keuntungan antara Gadar 2 lalu ke Patan itu angkanya cukup jauh loh guys. Patan hanya memiliki persentase keuntungan sebesar 320%. Meski dengan penghasilan 1050 crore di seluruh dunia. Apa yang membuat presentasinya lebih kecil daripada dua film di atas tadi itu? Karena modal Patan dibuat dengan biaya sebesar 250 crore atau setara 500 miliar. Keuntungan bersihnya adalah sebesar 800 crore dibagi dengan modal film menghasilkan hanya 320% keuntungan. Tapi ya tetap saja keuntungan sebesar 800 crore itu lebih besar daripada 276 crore keuntungan di Kerala Story kan? Tapi itu kalau kita berbicara tentang nilai uang ya. Karena faktanya seperti misalnya film Adipurush, meski disebut sebagai film semi-hit atau di bawah rata-rata sekalipun, dengan penghasilan yang setara dengan anggarannya, jika kita menghitung persentase keuntungan, hasil Adipurush benar-benar nol. Artinya produser tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Namun jika kita berbicara nilai uang, dengan koleksi dunianya sebesar 400 crore itu, Adipurush masih dimasukkan ke dalam 10 film berpenghasilan terbaik di dunia di tahun 2023 ini. Kemudian di posisi keempat ada film Shah Rukh Khan Jawan dengan presentasi keuntungan sebesar 284%. Ia lebih rendah daripada Patan meskipun Jawan ini menduduki posisi pertama film berpenghasilan tertinggi teratas tahun ini. Dengan pendapatan sebesar 1150 crore, memang Jawan dibuat dengan anggaran yang lebih tinggi dari Patan sebesar 300 crore. Makanya presentasi keuntungannya lebih kecil daripada Patan.
Akshay Kumar harusnya sangat berbahagia dengan film pertamanya yang sukses kembali setelah 7 atau 8 kegagalannya. OMG 2 yang rilis bersamaan dengan Gadar 2 juga ketiban rezeki dari penonton Gadar kedua. Padahal kalau kita melihat alur cerita filmnya itu benar-benar tidak masuk akal ya guys. Dibuat dengan anggaran sebesar 65 crore atau setara 130 miliar. Pertanyaannya, mengapa produser masih mau membuat film yang cukup tinggi bersama Akshay Kumar ya? Penghasilan dunianya mencapai angka 220 crore, menjadikan nilai keuntungannya sebesar 238%. Namun ibaratnya seperti film yang cukup mengecewakan, Akshay Kumar dan tim film tidak melakukan pesta kesuksesan film ini. Ya mungkin karena ketutupi lagi dengan pesta kesuksesan Gadar 2 yang sangat ramai itu ya. Yang lebih mengherankan mengapa Fakri 3 bisa menembus angka box office yang sangat baik. Padahal ini adalah film yang tidak dibintangi oleh aktor-aktor ternama kecuali Ali Fasal. Yang faktanya karir Bollywoodnya juga tidak sebaik itu. Fakri 3 dibuat dengan biaya sebesar 45 crore atau setara 90 miliar. Penghasilannya sebesar 127 crore merupakan angka yang sudah sangat baik. Persentase keuntungannya sebesar 182%. Ya bisa dikatakan sebagai film hit ya teman-teman. Bagi kalian yang penasaran dengan film ini, Fakri 3 mungkin akan lebih baik kamu tonton daripada OMG 2 di atas tadi ya. Bagi Animal Ranbir Kapoor Bobby Deol, ini hanya bersifat sementara hasil perhitungan keuntungan bersihnya ya guys. Soalnya Animal belum 2 minggu rilis di bioskop. 7 harinya Animal sudah mengumpulkan angka box office dunia sebesar 563 crore dari biaya sebesar hanya 200 crore. Anggaran modalnya cukup besar sih, makanya persentase keuntungannya baru mencapai sebesar 181%. BTW Animal sudah tayang selama 10 hari. Dan koleksi perharinya masih tetap stabil di angka 30 atau 20 crore. Kemudian posisi selanjutnya ada Rocky Rani dari Karan Johar yang punya persentase keuntungan sebesar 138%. Jadi tidak salah nih kalau Karan Johar membantah filmnya rata-rata ya guys. Dibuat dengan anggaran sebesar 150 crore, angka yang membuat Kangana Ranaut menjadi meradang tuh. Katanya buat apa membuat film drama mertua menantu yang tiap hari tayang di TV dengan anggaran sebesar demikian. Ya benar juga sih Kangana ini ya guys. Namun film ini berhasil mengumpulkan angka 367 crore di box office dunia. Tidak lain itu adalah karena pengaruh image Karan Johar yang biasanya membuat film-film keluarga yang sangat bagus. Namun beberapa yang sudah menontonnya katanya film ini cukup mengecewakan. Dan alurnya biasa saja dan hampir menyerupai film Ranbir dan Shraddha Kapoor 7 Ti Memakar. Posisi ke-9 ada film Sarah Vicky Sarahatke Sarabachke. Dia memiliki persentase keuntungan sama dengan film punya Ayushmann Khurrana Dream Girl kedua. Anggaran kedua film ini juga cukup kecil. Dream Girl lebih mahal sedikit juga penghasilannya lebih baik daripada Sarahatke Sarabachke. Sampai di sini kita paham kalau film-film bertema non-aksi agak sedikit kurang diminati tahun ini ya. Padahal cerita kedua film ini sering terjadi real di sekitaran kita loh guys. Posisi ke-10 ternyata ada film sukses 7 Ti Memakar, lebih rendah daripada 2 film di atas tadi nih. 10% lebih rendah daripada persentase film Vicky dan Ayushmann Khurrana. 130% untuk film Ayushmann dan Vicky, sementara film Ranbir dan Shraddha ini sebesar 120% persentase keuntungannya. Masih disebabkan karena biaya film yang cukup besar dan hanya punya pengembalian 1 kali lipat di atas modalnya. Modal 100 crore pendapatannya 220 crore. Ya sama-sama film hit lah ya guys bisa dibilang. Siapa sangka film Kartik dan Kiara Advani masih lebih baik pengembaliannya daripada film Salman Khan dan Katrina Tiger 3. By the way, sedikit bercerita tentang film Kiara dan Kartik ini guys. Cerita filmnya cukup menarik loh. Ini adalah cerita baru ketika seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita, namun wanitanya kemudian terpaksa menikah dengan si pahlawan.
Ya, cerita filmnya agak dibolak-balik gitu ya, tapi film ini boleh kamu masukkan ke dalam daftar yang boleh kamu tonton. Dibuat dengan anggaran 65 crore setara 130 miliar, penghasilannya sebesar 125 crore atau setara 250 miliar rupiah. Memiliki presentasi keuntungan di bawah 100% yaitu sebesar 92%. Ini adalah angka yang sebenarnya cukup rata-rata kalau kita menghitung pengembalian produser. Dibanding Tiger 3, presentasi keuntungannya hanya sebesar 86%. Biaya Tiger 3 mencapai 250 crore atau setara 500 miliar. Kemudian film ini melemah dan hanya bisa menghasilkan 466 crore, tapi produser hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari film ini. Film ini juga sementara berjalan di box office, namun pendapatan perharinya sudah benar-benar sangat lemah. Apalagi film Animal menguasai semua layar bioskop saat ini. Posisi ke-13 masih dari film Salman Khan lainnya, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Lagi anggaran film Salman Khan yang satu ini punya biaya cukup besar 115 crore. Dan sangat menyedihkan penghasilannya tidak melewati angka 200 crore. Hanya sebesar 185 crore yang berarti tingkat presentasi keuntungan dari film ini sebesar 60%. Terakhir ada film dari Ajay Devgan Bola juga dengan anggaran tinggi sebesar 100 crore. Lebih menyedihkannya dia hanya mendapatkan pengembalian sebesar 122 crore. Terdengar untung karena sudah melewati modalnya, namun presentasi keuntungannya hanya sebesar 22%. Angka yang sangat tipis ya guys. Film Ajay Devgan kali ini juga merupakan satu film yang kurang diminati karena merupakan remake dari film Selatan. Ya, semoga saja Ajay Devgan tidak meremake film apa-apa lagi dari Selatan ke depannya ya. Nah, itulah beberapa film yang paling menguntungkan di tahun 2023 ini. Ini adalah perhitungan laba bersih dari seluruh dunia. Jika kita menghitung hanya dari India, Pathaan dan Jawan punya Shah Rukh Khan tersebut lagi lebih rendah daripada The Kerala Story juga Gadar kedua.